Tahu juga ya, ini mahasiswa yang sangat ekspresif kan? Ekspresi apa yang pernah diluapkan ke akademi? Ini saya tersedut nih. Time saya sampai katakan kamera sanggup nih. Masa saya sendiri cowok di sini kalah nih. Bang Arif waktu sidang nangis nggak? Nangis Kita ya? di kelas kita tuh semuanya nangis ya. Oh, nangis berarti. Di Nangis ya? Kita nangis semua loh. Kita nangis karena memang Enggak, saya nggak nangis. feelnya beda. Ini kayaknya gitu udah kan. mulai sih, udah mulai berkaca-kaca Iya, lagi bener deh. loh. Mendapatkan support yang begitu besar dan gak pernah saya dapatkan di dunia akademik manapun. Bagaimana kita diajarkan untuk lebih humanis dalam menghadapi segala sesuatu, dan itu saya pegang teguh kata-kata tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita sudah hadir nih dua orang alumni dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Ada Kak Nurul Aflah Siap. atau Kak Yun ya. Iya. Ini ada Bang Arif Fadilah. Panggilannya? Antonio Banderas. Oke, Bang Anton. Susah. Jelas Arif nama di Artisnya depan. KPI ya ini dia. Oke. Jadi ini lulusan tahun berapa? Kak Yun sama Bang Arif? 2023. Wisuda 2023. Dua-duanya. Kemarin Iya. tapi Kak Yuyun kayaknya Bulan- sendiri wisudanya. Beliau wisuda Bulan kemarin, bulan 5. Bulan 5. Mei 2023, saya Januari 2023. Oke, ini katanya 3 semester lulusnya. semester. Kok bisa? Nggak bisa. Udah tanya kok bisa? Bisa. Kok bisa kayak gitu? Kasih ini ini betulan lulus 3 semester dengan cara yang benar atau enggak? Jalan yang benar atau tidak? Kalau jalan yang benar Ihdinash shiratal mustaqim atau Nggak, mungkin waktu saya masuk kuliah itu silabusnya 3 semester, pas beliau 4 semester. kalau enggak khususan Yuyun. saya ya. Enggak, Khususan jadi- saya ditambah. Jadi pada dasarnya kami satu angkatan, satu kelas, masuknya barengan. Dites bareng juga ya. Iya. Tes masuk paskas barengan, kuliahnya barengan. Pas habis semester 2, setelah mata kuliah metodologi penelitian, kami langsung naik seminar proposal. Kenapa Kak Yuyun nggak ikutan? Ikut. Seminar proposal ikut. kita bareng. Jadi kami satu kelas itu, di kelas ada 8 orang, 7 orang itu naik seminar proposal pas masuk semester 3. Jadi seminar proposalnya sudah selesai di awal semester 3. Semester 3 itu masih ada 4 mata kuliah, sambil kuliah, sambil bikin tesis. Di penghujung semester 3 naik seminar hasil dan sidang. Oke, langsung sidang. Selesai mata kuliah semua, langsung sidang. Langsung- Selesai sudah. Selesai mata kuliah, sidang, Bang semhas, lalu sidang, yudis, wisuda. Oke, Gitu. kenapa Kak Yun ketinggalan? Nah, ini Mau main-main dulu. Rugi Kak ya 1 semester lagi ya. Rugi, tapi karena memang kesibukan juga di kantor, kita kan juga ASN, jadi ada kegiatan dinas luar dan segala macam. Jadi itu yang menghambat ya. Jadi teman-teman di sini kan waktu ujian Bang Arif ini duduknya tuh di belakang saya. Oke. Waktu ujian masuk KPI. Tapi waktu di dalam dia di depan saya, maju dia nih. ini udah terulang. Di belakang kan. Masih ingat ya waktu tes ya? Masih. Oh gitu. Yang wawancara juga masih ya. Oke, tapi masih ini ya, masih cum laude kan Kak Yun karena masih 4 Masih. semester. Lulusan terbaik. Lulusan terbaik kan kemarin dari Saya aja nggak KPI. dapat lulusan terbaiknya. Beliau dapat. Nggak apa-apa kalau memang pengen Sensi, kali nanti tolong kita coba Iya, dikonfirmasi ya kayaknya nanti ya. emang nanti Bapak kita minta Kaprodi atau Bapak Sekretaris Prodi tolong ini penghargaan alumninya. tambahan ya. Maksudnya Karena kita memang bangga pengen kan, pengen dalam gitu. satu kelas kami akhirnya ada yang mahasiswa terbaik. Nah, gitu, lulusan terbaik. Jadi kira-kira udah cukup lega dengan adanya lulusan terbaik. Alhamdulillah ya. Kita Udah udah karena lulus udah semua. selesai ya. Lega karena udah lega selesai. karena udah Alhamdulillah. selesai. Dengan nilai yang cukup baik kan. luar IPK-nya biasa. IPK-nya sangat cemerlang kan. Ya, 3,5 ke atas semua lah ya. Oh, oke. Tadi Beliau berapa? Bilang aja lah berapa nilainya. 3,88. minta disebut juga. Kalau Bapak berapa, Pak? Sedikit. Sedikit ya. Oke, nggak usah disebut berarti. Sedikit nggak lebih usah tinggi. nggak usah disebut aja berarti Kak ya. Nggak usah, dia memang minta Kadang disebut memang sebenarnya butuh dari tadi. pengakuan. Iya, nggak usah kita sebut makanya. Oke, jadi kan ini Kak Yuyun dulu ini memang dari komunikasi atau gimana?
Iya, jadi kalau S1-nya? saya itu S1-nya memang ilmu komunikasi di FISIP USK. Angkatan 2007. Oke. Masih muda berarti ya? Alhamdulillah masih muda. Ini Ada letting saya. Oh, ini ada letting. Ada letting. Kirain dosennya. Dia S1 bukan ya? Bukan. Oh, ini Iya, S1-nya komunikasi juga, Bang Arif. Ilmu komunikasi di FISIP USK, satu kampus dengan beliau, bedanya selisih 2 tahun. Beliau 2 tahun di atas saya waktu itu. Berarti Oke. 2009 ya? 2009. Oke. Berarti ini kenapa akhirnya mau lanjut S2 di UIN Araniri? Nah, aduh. Tanya waktu sidang itu juga Iya, kemarin. kemarin waktu wawancara ini juga kan ditanya. Iya. Waktu masuk wawancara ya. masuk kan. Kita Mungkin bisa kemarin Pak Rani dan Pak Rani, Pak Pak Azman. Azman. dan Pak Azman. Mungkin bisa diulang tuh jawaban Ibu duluan, Bu. Kenapa jawaban Ibu? wawancara atau berubah nih Saya mikir dulu jawabannya apa. jawaban Ingat dulu, pas lupa. wawancara kan mungkin berubah nih karena udah lulus. Iya, jadi kenapa mau menyambung sekolah ya? Mungkin gitu ya, nyambung sekolah. Terus kita memilih untuk di KPI UIN Araniri. Kalau saya secara pribadi sih mungkin karena tuntutan pekerjaan. Tuntutan pekerjaan sebagai ASN. Jadi kita diminta untuk terus menggali ilmu untuk pangkat dan golongan juga. Pangkat kredit ya? Kredit. Kebetulan Iya, saya betul. kan fungsionalnya di Pranata Humas. Oke. Jadi ya sembari mengisi waktu weekend lah ya, Jumat Sabtu kita masuknya kemarin. Jadi kita saya pribadi lanjut sekolah lagi di KPI. Dan Oke. sangat tidak menyesal. Sangat tidak menyesal. Sangat tidak menyesal. Alhamdulillah. Kalau memang memungkinkan ada dibuka S3 mau lanjut KPI, lagi. boleh mungkin kita Ini serius. Iya, beliau udah begitu udah bawa mau wisuda itu udah kita S3 yuk. Oh, gitu. Ijazah Masya belum Allah. ambil, S3 yuk. Boleh. Berarti nggak apa-apa ini kode juga nih Iya. untuk ini kan Mana dosen-dosen tahu kan. prodi KPI. Siapa tahu nih dalam waktu dekat bisa S3, bisa dibuka S3-nya. dibuka di sini kan. Nanti jadi nggak di perlu ke jauh UIN. kita. Masih Jadi ada di sini. rencana mau S3? Kalau rencana ada. Justru Bapak ini juga semangat nih sebenarnya. Oh, gitu. Iya, S3 yuk. Wah. Kok tahu? Kan Oke, Ya, kalau- ini oke alasan semuanya sekufu loh. komunikasi kan Iya. Kak? Ada komunikasi nggak sih selama Iya. dalam satu unit itu ada ya? Aduh. Ada. Apa salah satu dosen kita yang bilang yang sekarang akhirnya menjadi moto kelas kita. Nggak boleh ya kita sebut ya. Apa motonya boleh disebut? Jangan, Pak. Nggak usah malu-malu disebut. Ayo silakan. Ada aja lah, ada di dekat sama gue. Di dalam kelas aja, Di dalam kelas aja gak serius. apalagi di luar kelas. Itu moto yang harus dipegang sampai Terakhir sekarang ya jadi moto kelas dibawa- kami. iya, dan Description bisa dibawa sampai S3 Di grup ya? kami, di grup. Ya maksudnya segala sesuatu tantangan itu jangan terlalu diseriuskan lah. Yang penting dinikmati aja, dijalani gitu kan. Jangan jadi beban. Itu kata-kata yang kami ingat kan. Oh gitu. Oke. Ya efeknya ya ketika kita mendapat tantangan pressure bahwa harus selesai mata kuliah, harus selesai tugas-tugas artikel, harus selesai publikasi, harus selesai tugas akhir. Ya dibuat santai aja, dikerjain. Dikerjain. Nah, Jangan dibebani. Jangan Tapi dibebankan. serius ya. Buktinya setengah dari di kelas Ya, kita udah setengah. selesai. Kami 8 Dan orang rata-rata. satu kelas, alhamdulillah 4 orang itu lulus 3 semester. Oke. Nah 3 semester, terus semester keempatnya baru beliau nyusul kami. Berarti ini Tinggal tinggal tiga ya. tiga orang Tiga ya. orang lagi. Kita kebetulan kelas non-rek. Kami non reguler, Oke. Jumat Sabtu kuliahnya, setiap habis sholat Jumat kami kemari. Nah, dari masjid bisa Jumat kemari sampai jam 6, terus Sabtu dari pagi sampai sore. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Berarti ini Alhamdulillah. informasi juga ini bahwa di di Pasca Sarjana UIN Araniri ada kelas reguler, ada kelas non reguler. Iya. Reguler di hari apa? Reguler Senin sampai Kamis Senin pagi. sampai Kamis, non-reg Jumat Non-reg dan Jumat Sabtu. Sabtu. Oke, tadi Kak Yuni udah kasih nih alasan kenapa kuliah di UIN. Kita belum lupa. Nah, Kita kalau mau saya nanya. kalau menanya ke saya gampang, bentar saya copy pastekan kemarin. Oke, kemarin jawaban yang pas ini deh ditanya sama Pak Rani. Wawancara. Ngapain kamu kuliah di UIN? Alasan kenapa memilih Magister Komunikasi Penyiaran Islam di UIN Araniri, yang pertama secara serius ya. Seriusnya kan S1-nya udah di Komunikasi. kampus PTU, Perguruan Tinggi Umum.
Sedangkan di sini kan kita Aceh pasti kan ada ya harus berbau syariah ya. Kan ada bank konvensional, ada bank syariah. Oke, Gitu. jadi Jadi kuliah sekarang nggak ada lagi harus. Pak Nah, konvensional di Aceh ya. Jadi Syariah. karena latar belakang pendidikan S1-nya itu sudah ilmu komunikasi, terasa nih, emang apa sih bedanya dengan komunikasi versi UIN gitu? Ada yang bilang komunikasi Islam, ada yang bilang komunikasi dan penyiaran Islam. Akhirnya begitu dibuka, baru-baru dibuka pasca sarjana di UIN-nya, mendaftar, ikut, dan mendapat pertanyaan kenapa mau ikut, ya yang pertama mungkin ingin memperdalam lebih, ya pengen tahu ya gimana sih beda komunikasi yang biasa dengan komunikasi penyiaran Islam. Dan ternyata masih satu rumpun, masih satu rumpun, dan memang lebih lebih mengena ke dalam kehidupan sehari-hari, lebih kepada pekerjaan-pekerjaan yang saya tangani sekarang ini lebih nyambung gitu. Nah, jadi secara nggak langsung sebenarnya apa yang saya dapatkan di kampus ini bisa membackup pekerjaan saya. Nah, kondisinya sekarang ketika udah lulus, ilmu yang sudah dapatkan di UIN ini memang applicable. Nah, jadi nggak terkukung dengan istilah komunikasi Islam atau komunikasi bicara Islam, nggak terkukung dengan, nggak terblok. Oh, ini kalau di UIN semuanya syariah gitu, enggak. Nah, memang apa yang kita dapatkan ini memang bisa membackup semua lini kegiatan kita. Nah, dan memang sesuai target sih. Nah, kalau alasan kedua kenapa pilih Banyak UIN? alasannya. Iya. Itu ngumpulin alasan dulu baru daftar. Yang kedua itu saya ngeliat tokoh ya waktu itu, pendiri MKPI-nya itu. Kebetulan kan saya di bidang sosial budaya, penelitian saya tentang sosial budaya. Saya ngeliat wah ini yang Kaprodinya ini memang orang komunikasi antar budaya gitu. Nah, itu jadi motivasi, nih harus belajar nih sama beliau nih. Ketemu dan akhirnya berhasil jadi pembimbing tesis, dan ya berhasil selesai dan cocok lah untuk mempersiapkan diri untuk S3 tuh udah dapat di sini gitu. Oke, luar biasa ya. Luar biasa. Berarti tidak ada penyesalan ya setelah Sangat tidak bergabung Kalau ya. dibilang penyesalan, kenapa nggak dari dulu dibukanya? Oh gitu. Oke. Kok telat Berarti dibukanya? atau kita kenapa nggak dari dulu ngikutnya? Karena kan jauh tuh. 2000. Saya Oh, selesai iya, 2012. Nah, terus kemarin 2021. Mainnya lama ya. Iya. Oke, masuknya baru 2021. 21. Oke, berarti ini harus digencarkan lagi untuk segera buka yang S3. S3. Ini mahasiswa yang di depan udah ada 2 calon mahasiswanya Insya Allah, maksudnya. Amin. Oke. Tinggal beasiswanya aja. Jadi selama kuliah di UIN ya, di pasca sarjana. Jadi apa yang paling dapat bedanya dari sebelumnya, dari kuliah S1? Suasananya ya. Yang pasti suasana udah pasti beda tempat. Di UIN lagi kan? Beda tempat, beda personal, itu tentu kan berbeda yang kita dapatkan kan. Nah, kalau misalnya dari segi mata kuliah itu sebenarnya mungkin sudah disampaikan dengan tadi Bang Arif ya, itu tidak ada perbedaan karena memang kita berbicara memang tetap intinya adalah komunikasi gitu kan. Walaupun nanti di dalam KPI ini sendiri kita tetap fokusnya adalah di komunikasi dan penyiaran Islam seperti itu kan. Lebih banyak juga berbicara tentang bagaimana sejarah komunikasi Islam dan lain-lain lah kan. Tapi pada poin pentingnya adalah tidak ada perbedaan. Mata kuliah yang kita dapatkan semua dari dosen itu sama, cuma memang di S2 ini kan di pasca itu lebih ke pengembangannya ya gitu kan. Nah, lalu untuk dosennya sangat Masya Allah ya, sangat friendly sekali gitu kan. Sangat, Benar tuh. Iyalah. Nggak ada yang Dosen favoritnya siapa? Coba tanya dulu. Oke, tunggu belum habis. Lagi di semua sabar. kita nggak bisa menyebutkan di antara sekian banyak dosen di sini, nggak fair rasanya kalau kita menjadi 1, 2, 3 gitu kan, tidak fair. Tapi pada dasarnya memang semuanya itu favorit. Saya secara personal, secara pribadi memang menghanturkan salam khidmat saya kepada dosen seluruh di KPI. Terima kasih atas ilmu bimbingannya selama ini. Mudah-mudahan nanti kalau memang ada kesempatan, ada rezeki, ada juga
umur yang panjang, bisa sambung lagi di sini. Mudah-mudahan sih bisa ketemu lagi sama. Amin. Kita Amin. amin kan. Ya, Bang Arif ada dosen favorit nggak selama kuliah? Semua favorit ya. Ini menurut informasi Bang Arif tuh suka marah-marah soalnya mahasiswanya, iya nggak sih? Dia Siapa yang marah-marah? Mahasiswa yang suka marah-marah ya? Iya, bukan marah-marah mungkin. Maksudnya mungkin lebih ekspresif Oh, ya. ekspresif Iya. ya. Oke, tapi dosennya nggak pernah dimarahin sih. Nggak sampai marah-marah ke dosen. Mungkin katanya. pihak akademik tahu juga ya, ini mahasiswa yang sangat ekspresif kan. Oh, ekspresi apa yang pernah diluapkan ke Ini akademik? saya tersedut nih. Time saya sampai katakan kamera sanggup nih. Masa saya sendiri cowok di sini kalah nih. Oke, jadi Bang Arif ada dosen favorit nggak? Dosen favorit nggak bisa kita bilang dosen favorit. Iya, Ya, nggak bisa. nggak, iya. Kayak Kak Yun bilang tadi Nggak ya. fair kita Karena sebut. di sini semuanya Karena favorit ya. di sini dosennya di atas favorit kita bilang. Iya. Oke. Saya Terbaik. jujur saya udah bilang mendapatkan support yang begitu besar dan gak pernah saya dapatkan di dunia akademik manapun. Bagaimana kita diajarkan untuk lebih humanis dalam menghadapi segala sesuatu, dan itu saya pegang teguh kata-kata tersebut. Dosen-dosen yang saya dapatkan baik dari pembimbing mata kuliah hingga ke pembimbing tesis hingga ke penguji di ujungnya itu juga dosen-dosen yang suportif, yang memang mereka tidak melihat latar belakang kami apa, mereka tidak melihat pekerjaan kami apa, mereka tidak melihat bidang ilmu kami dulunya apa. Boleh dari kita japri, kita minta tolong, Pak mau konsultasi, Pak mau konsul judul, Pak mau revisi, itu selalu diberikan solusi, selalu ada solusi. Jadi habis ketemu itu rasanya tenang gitu. Walaupun banyak revisi tenang, nggak pernah saya dapatkan hal itu. Biasa habis dapat revisi mumet kepala. Nah, dan di sela-sela itu pun dosen yang di sini memberikan support juga di bagian perhatian yang ekstra. Tugas belum selesai ditanyain loh. Kok belum selesai? Udah dekat deadline nih Udah gitu dekat ya. nih, diingatin. Nggak terasa diancam. Nggak ada ngerasa diancam. Waduh, ini nilai nanti kalau telah kumpul kurang gitu. Ya itu kan objektif ya kalau nilai. Perlakuan yang kami dapatkan selama kuliah di sini adalah dukungan sangat suportif. Mengenai proses perkuliahan juga diberikan diskusi, jadi tidak berat sebelah. Maksudnya asal bapak senang, asal ibu senang, enggak. Dosen melihat kalian butuhnya seperti ini, maka akan diberikan solusi untuk mendapatkan target tersebut. Nah, kami minta waktu itu, Pak, kami ingin kumlot cepat selesai. Kalau S2 4 semester, kami Justru pengen 3 semester. Ya? Justru disarankan. Itu dengan disarankan salah dan satu. sangat disarankan. Jadi didukung sekali sama semua dosen yang ada di sini. Istilahnya prodi selalu terbuka untuk membackup semua masalah kita. Nah, kendala yang saya dapatkan di sini cuma kendala administratif waktu itu, karena untuk sidang untuk wisuda di 3 semester itu kan mungkin agak terlalu ekstrim ya, yang biasa S2. Namun dipermudah ini didukung, diberikan jalan. Kalau kamu mau target seperti itu, pihak akademik yang di luar dari prodi pun juga mensupport. Jadi ada kesinambungan antara prodi dengan akademik dan struktural manajemen organisasi di UIN ini yang mendukung bahwa kalau memang mahasiswa mau, sanggup, lanjutkan. Begitu pula di bagian publikasi, misalnya dari awal semester kita sudah dianjurkan untuk membuat publikasi artikel, sehingga ketika di ujung, ketika diminta nanti publikasinya itu kita sudah ready. Nah, enggak ada yang menjadi penghambat ketika kami ingin cepat selesai begitu. Oke. Dan Sudah disiapkan dari semester 1 Sudah gitu disiapkan ya. dari semester 1. Kalau balik ke pertanyaan tadi, dosen-dosen favorit, mungkin di kesempatan ini saya mau mengucapkan terima kasih banyak. Yang pertama Pak Rani, Pembimbing ya. ya mungkin Dr. Arani Usman MSI. Nah, misalnya gitu. Dokter Ridwan. Dr. Ridwan Muhammad Hasan. Oke. Beliau PhD ya, PhD. Udah dokter. Ini di absen satu-satu kita lihat ya. Ini ada yang Hafal kelupaan nggak nih? nggak? Nah. Lalu ada pembimbing 2 Pak Teguh Zuliadi MKSOS PhD. Ada Dr. Pil Saiful Akmal. Ada Ibu Rashida, ada Bu Prof Kus ya, sekarang baru Prof. Selamat Prof. Lalu ada Pak Aminullah. Tengku Amin, Dr. Aminullah yang selalu ready kami telepon. Tengku Amin luar biasa di Samalanga. Lagi banjir, lagi mau Pak ini saya mau sidang bagaimana? Oh tenang,
Kita jadikan berangkat beliau dari Semarang kemari Masya bagi Allah, tugas. luar biasa. Ada Pak Salman Yoga ya, Pak Salman Yoga, Pak Lembong, Pak Teku Lembong Bu Misbah, Ade. Bu Bu Ade, Ade, saya. Pak Jauhari, Ibu Mira. Tapi kami nggak masuk sama Bu Mira, Bu Mira, Bu Oh, Mira nggak pernah dan masuk Bu ya? Ade nggak masuk. Jumpai di luar bahkan, jumpa di luar. Jumpa di luar tapi ini ya seperti dosen Udah yang seperti dosen ngajar dari awal. Oh, Oke. Jadi mungkin teman-teman Luar biasa. ngelihat nih prodi ruang B7, ruang sekretariat prodi MKPI Ini rame selalu selalu, rame kan? sih, seperti ada Ah, kenduri iya, ya. betul. Kalau ketawanya sampai ke ruang belajar. pernah disuruh diam nggak sih sama Disuruh dosen? diam enggak, cuma prodi lain seperti ya prodi tetangga ya itu. Mungkin, Keluar nanya ada apa? Ada apa? sesuai juga kali ya dengan prodinya kan, komunikasi. Iya, jadi Nah, sangat komunikatif. Dosennya itu nggak cuma yang di KPI yang kami kenal. Nah, tetangga kami dari B1 sampai B6 dan ruangan Oh, sebelah itu. udah sahabatan. Jadi kalau saya datang ke Pasca harus nyapa satu-satu nih. Takaran kalau datang harus salam semuanya. Ya seperti yang prodi-prodi lain walaupun bukan dosen yang mengajar mata kuliah kami karena beda prodi, tapi juga ya menyapa, maksudnya friendly memang. Arif udah selesai. Arif kapan sidang? Dan acara-acara yang dibuat di kampus pun seperti ikonik kan. Itu memang yang membuat kami saling mengenal dan erat. Oke. Nah, jadi kesempatan kita saling mengenal bahwa di UIN ini banyak prodi lain, lalu yang berada di UIN ini di Pascasarjana juga orangnya friendly dan support. Padahal saya ingat sekali seperti Dr. Ridwan ya. Maaf Dr. Ya, Dr. Ridwan, Bapak Kaprodi. Bapak Kaprodi Dr. Ridwan yang Oh ini iya, oke prodi- Pak Ridwan. Ya tahu. Prodi apa beliau? Saya lupa enggak tahu. Ekonomi syariah ya. Ekonomi syariah ya. Ya, Kayaknya iya yang sih. itu. Beliau tahu saya seminar hasil dan beliau tahu saya sidang dan beliau ngucapin selamat. Oke. Terus saya bilang, wah, Kan ini- kamu ini mahasiswa paling ekspresif kan? Ekspresif, iya tapi iya, yang Jadi kalau ke kampus itu memang disapa kemana-mana semua. gitu Kalau kan, memang Kak? memungkinkan itu di masjid, di toa masjid itu Saya ke kampus musola. lo hari ini gitu kan. Saya ke kampus hari ini itu di setiap sudut di Iya. Ya, itu kan hal Biasa positif di ya. sini. Jadi Iya. aura positif, baik positif kita dapatkan dari dosen prodi, dosen yang berbeda prodi sama kita, dari akademik itu luar biasa sekali. Oke. Jadi ini berhasil nih lulus 3 semester dan Kak Yun pas gitu 4 semester gitu kan. Dikasih dong tipsnya gitu Bang Arif sama Kak Yuyun. Jadi kalau misalnya ini kan ada adik-adik yang masih semester 1, semester 2 kan. Jadi gimana caranya biar cepet selesainya? Karena kan banyak nih pasti hambatannya Apa ya, nanti. Bang Arif? Artikel kayak tadi dibilang kan, artikel jurnal, kemudian tesis gimana caranya tuh. Semester 3 kan masih mata kuliah masih banyak. Terus harus nyelesain tesis. Coba gimana? Mungkin gini ya, kalau misalnya apa namanya tips dan trik. Jadi sebenarnya kalau saya secara personal ya, karena mungkin saya juga ada kegiatan yang ini kan, kalau tidak ada dukungan penuh dari dosen di KPI itu mungkin saya juga akan keteteran. Mungkin Oke. begitu, karena memang posisinya kita ini karena posisi saya juga humas kan, jadi mungkin yang ke lapangan ya, yang kesana kemari gitu kan dengan aktivitas itu kalau memang tidak ada support penuh dari dosen, dari pihak akademik di KPI itu mungkin keteteran juga. Jadi yang pertama memang support ini yang luar biasa, sekali lagi saya bilang terima kasih sekali gitu ya kepada dosen dan pihak akademik begitu. Dan yang lain-lainnya mungkin kesadaran kita aja nih. Nah, kesadaran saya secara pribadi ya, kesadaran bahwa kita masih punya tanggung jawab di KPI dan harus kita selesaikan gitu ya. Jadi sambilan kita bekerja, ingat tuh, oh masih ada tanggung jawab nih. Langsung beralih pekerjaannya. Terus itu dalam keadaan sadar ternyata. Dalam keadaan sadar. Kalau keadaan Sadar. tidak sadar itu dia, makanya kami kan seminar proposal bareng. Tapi kan saya ada banyak nggak sadarnya ya. Kalau nggak disadarin sama dosen, akademik dan teman-teman, itu mungkin nggak ini juga nih. Makanya saya terima kasih sekali juga sama teman-teman di non-rek kelas kita ya, Bang Arif ya. Ini Kelas yang kebetulan- selalu serius itu ya? Iya. Kelas yang selalu serius, terima kasih semuanya. Iya, mungkin itu aja. Nah, sedikit mungkin ini Dinanda, kita ini sebenarnya masuk tahun 2021 ya, Bang Arif ya. Itu semester pertama kita
online semuanya. Iya kan? Iya. Oke. Jadi kami sempat merasakan Masa online ya? Iya, jadi semester 2 kita ada beberapa dosen yang memang kita karena pengen ketemu langsung nih, yang mana sih ini ibunya, yang mana nih bapaknya. Jadi kita undang beberapa dosen kemarin buat, ayolah Bu, kita belajarnya sekali di luar gitu kan, kita kumpul-kumpul ya. Akhirnya Itu kumpul-kumpul belajar ya. iya belajar, belajar ya? lah. Karena kita semester pertama itu masih ada hawa-hawanya COVID juga kan. Di 2021 semester ya. iya, jadi di semester 2 baru kita full. Oke. Gitu ya. Ini yang lulusnya 3 semester nggak ada tips dikit? Tolong Bapak dong Jadi yang kasih. tadi kan katanya agak memang jalannya itu lebih berat gitu kan katanya. Iya, memang di situ kita lagi menyelesaikan 4 mata kuliah terakhir. Di situ kita bikin tesis, ambil data, olah data, memang itu berat. Kalau tips ya dari ritme perkuliahan, harus diingat bahwa di semester 1 kan kita belajar 5 mata kuliah, studi al-hadis, studi Al-Qur'an, metode penelitian sosial, lalu ada sejarah peradaban Islam dan satu lagi lupa saya. Satu lagi apa ya? Udah nggak 5? Belum, 4 baru, satu lagi Ilmu Al-Qur'an, ilmu hadis. studi al-hadis, studi Al-Qur'an, terus metode penelitian sejarah sosial, sejarah peradaban. Satu lagi apa? Satu lagi apa MK-nya? Oh ya belum. Tet. Lupa nih mata kuliah, dicabut ijazah saya. Serius jadi kepikiran apa sih? MK Yang ini mata kuliah ini Bapak Amin. Bukan, itu semester 2. Belum. Bapak yang wakil Filsafat. Filsafat Filsafat ilmu. Pandai Siapa ya. ngajarnya? Halo Pak T, dia lupa Pak T mata kuliah ya Pak T. Dia lupa nih Pak. Tersebut loh yang kasih slogan buat ruangan kita ya. Ya Allah, maaf ya Pak. T Itu ya. yang- filsafat ilmu pengetahuan, kenapa lupa? Karena mata kuliah pertama kami masuk di sini. Iya. Oke. Dan Pak Ati juga kemarin sempat Zoom meeting atau langsung? Ya, awal-awal masuk dengan garangnya beliau. Masuk gitu. Serius ya, Serius Pak T ya? Pak T serius itu. Serius banget. Serius ngajarin, bilang ini kontrak kuliah seperti ini. Awalnya saya grogi nih, mak. Bukan grogi, takut katanya. Grogi sama takut. Awal-awal. Awal-awal. Kenapa ada sebutan awal-awal? Karena pertama kali kuliah memang. Iya, maksudnya kenapa awal-awal saya Kalau takut saya sih gitu. sampai akhir tetap takut aja sama. Maksudnya Kalau ini, wah ini disiplin banget nih orangnya nih kan. Maksudnya tertata rapi kan, semua schedule dibuat, ritme perkuliahan, silabus udah disusun RPS-nya semua. Langsung dibilang kalian tugasnya ini nanti ini. Jadi dari hari pertama masuk kuliah itu langsung ngomongnya langsung ke Artikel, jurnal, ke artikel, langsung ke tugas akhir. ternitin. Langsung Wah. disebutkan tantangan-tantantangan. Terus lu pikir ini nakut-nakutin atau memang betul-betul akan terjadi ya gitu kan? Bukan, ya. Ternyata karena petunjuk di awal istilahnya udah di-spill duluan Oke. apa yang harus dilakukan. Jadi enak ketika kuliah. Udah udah kan udah dibilang dari awal. Jadi kita nggak shock lagi begitu dapat deadline-deadline seperti itu. Nah, ketika mulai kuliah di 5 mata kuliah semester 1 dan 5 mata kuliah semester 2, itu kuncinya tuh di mata kuliah semester 2 di metodologi penelitian. Nah, di metodologi penelitian ini memang langsung difokuskan kepada proposal untuk tesis. Nah, ketika sedang bimbingan sedang mengikuti mata kuliah metodologi penelitian, disitulah kami disarankan untuk konsultasi judul. Iya. Jadi lagi Judul kuliah tesis semester ya? 2, kita langsung menjumpai pembimbing akademik untuk konsultasi judul. Jadi sekali jalan Nah, gitu sekali ya. jalan. Jalan. Nah, ketika kita judul udah oke sama PA nih, sama pembimbing akademik. Nah, di metodologi penelitian kita disarankan untuk hasil mata kuliah itu adalah ready-nya proposal tesis. Nah, Oke. sehingga berkesinambungan. Judul udah oke, proposal lagi dibimbing di mata kuliah. Selesai semester 2, langsung naik seminar proposal. Oke. Gitu. Jadi cepat ya. Cepet. Jadi ketika semester 2 itu selesai, langsung 2 minggu kemudian kami seminar proposal 7 orang tuh kelas. Satu kelas satu semuanya. kelas. Oke. Satu kelas Berterima kasih berarti sama dosen pengajar Wah, metodologi luar biasa penelitian. sekali metodologi penelitian. Dan ketika di metodologi penelitian yang sampai 16 pertemuan itu, memang di-spill satu-satu nih. Bab 1, pendahuluan, perumusan masalah. Hari ini dikasih tahu, minggu depan harus selesai. Jadi kita nyicil bikinnya, nggak terasa. Ternyata begitu selesai mata kuliah, selesai proposal, seminar proposal. Masuk semester 3, langsung penelitian.
Nah, lagi penelitian, Lagi tugas kuliah. jangan jangan ditunda-tunda, memang kerjain aja terus kan. Nah, hal positif yang paling saya dapatkan adalah dukungan dari dosen-dosen di situ. Semua dosen yang ngajar di semester 3 tahu kami ingin selesai 3 semester. Nah, ini yang saya nggak habis pikir. Memang diingatkan. Kan saya nggak bilang udah. Memang diingatkan terus. Kayaknya memang udah ikut seminar proposal ya, nggak mungkin kayak dosennya nggak tahu ya. jadi memang dosennya tahu. Udah sampai mana tesisnya, udah ada data, udah. Jadi dosen yang bukan pembimbing pun nanya sejauh mana udah. Jadi memang kita disupport, cepet selesaikan terus. Nah gitu. Mungkin udah bosan kali juga. Mungkin Baru ya. setahun kayaknya. Karena kita terlalu ekspresif. Oh, jadi iya. mungkin Jadi ada lagi yang paling ekspresif ya, mungkin ingin disuruh cepat keluar ya. Oke, enggak. Positifnya adalah memang untuk selesai di tepat waktu, Dan, gitu kan. Ketika semester 3 di situ penelitian, ngambil data, olah data, juga bimbingan jalan terus, bimbingan tesis jalan, kuliah jalan terus. Nah, dosen yang ngajar mata kuliah di semester 3 pun nanya tentang tesis kami. Oke. Nanya. Perhatian ya. Perhatian. Walaupun waktu itu sempat ada Zoom beberapa kali karena beliau tugas di luar, tetap nanya gimana perkembangan tesis. Padahal bukan mata kuliah beliau. Namun karena dari semester 2 sama beliau tetap ditanyain. Sampai mana udah buat terus, apalagi yang jadi kendala. Dan tiap kendala itu didiskusikan. Jadi kami satu kelas jadi saling tahu. Beliau kendalanya apa gitu. Beliau kendalanya apa, jadi tahu. Nah, belajar dari kendala-kendala tersebut, ya jangan menjadi kendala kita ke depannya. Nah, akhirnya ketika semester 3 mau selesai, disitulah kami seminar hasil. Nah, dan jarak antara seminar hasil sama sidang itu lumayan dekat, karena itu memang kami kejar-kejaran. Ya, seminar hasil selesai, revisi, langsung sidang. Nah, habis tapi sidang. jaraknya juga nggak jauh-jauh sih. Nggak jauh-jauh. Bang Arif ini selesai wisuda bulan 1 ya? Bulan 1. Bulan Bulan 1, lima. bulan 5. Oke, Jadi berarti saya sidangnya 28 Mei. 28 Desember. 28 Desember 2022 dapat yudis dan wisuda di bulan Januari 2023. Oke, Jadi kalau akhirnya dibilang masa resmi. berapa menyandang. lama kuliah di S2 UIN? 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan 1 tahun 2 terhitungnya bulan. ya. Kalau Oke, kita 3 hitung-hitungannya ya. Iya. Ya, mulai Oktober 2021, Desember 2022 selesai. 1 tahun 3 bulan, saya 1 tahun 8 bulan. Oke, nggak sampai 2 tahun gitu kan. Ya, nggak sampai 2 tahun. Walaupun lulusnya 4 semester ya. Iya. Oke. Beliau lulus 4 semester, saya 3 semester. Ya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah Setidaknya ya, saya lebih akhirnya- tenang 5 bulan daripada beliau. Iya, itu dia ya. Tetap ada ini ya. Nah, itu dia gitu makanya ya. jadi Dan- maksudnya keseriusan di kita sebagai mahasiswa itu penting ya, karena dosen di sini tuh mensupport, mengingatkan terus kan. Jadi kalau kita memang nggak ada kesadaran untuk mau menyelesaikan juga keteteran karena Iya. nah Padahal teman-teman udah diingetin terus iya, ya, banyak itu orang yang dia, ngingetin bener, gitu. Jadi memang kesadaran kita nih harus selesai nih. Kalau memang mau bayar SPP lagi sih nggak ada masalah gitu kan. Tapi kan Ya ini kan kan kalau selesai 3 semester berarti SPP cuma 3 kali, nggak perlu semester depan. tapi Nggak perlu kan bayar semester depan. ini juga kan buat akreditasi kampus kita juga kalau kita jadi alumni kan gitu. Jadi ya selain untuk kita, untuk kampus juga bagus kan sebenarnya gitu. Oke, nah jadi kan ini dua-duanya Kayun sama Bang Arif itu dulunya di ilmu komunikasi umum. Nah, S2-nya ilmu komunikasi Islam ya, kayak yang kita bilang tadi. Jadi kan kalau di UIN itu kan di semester 1 tuh dapat MK hadis. Ya. MK ini kan MK pesantren. umumnya itu MK umumnya disebut MK pesantren. Studi Iya, Al-Quran, studi studi Al-Quran, Al-Hadis. studi hadis gitu kan. Kami waktu itu studi Ustadz Al-Hadis. Abizal ya. Abiza. Iya, Ustadz Abizal tuh studi Al-Quran Sabtu Oke. jam 8 pagi. Nah, jadi itu sering ini untuk info Baca juga Quran ya nggak kan? kita? Baca Quran Baca kan Quran ya. pertama kali? Suruh baca Quran ya. Ya, Nah, kalau- ini info untuk yang nonton juga karena banyak yang dari luar UIN itu takutnya masuk ke UIN tuh gara-gara itu. Nah, ini pengalaman yang udah merasakan tuh semengerikan itu enggak sih gitu. Enggak ya. Enggak sih, kalau semester awal ya memang sih sebenarnya jujur ya, ini mungkin karena kita basicnya adalah komunikasi umum, Oke. mulai dari wawancara aja itu juga kita tes. Udah overthinking ya? Iya, jadi kita Ya, waktu masuk tes wawancara tes aja ada tes bahasa Arab.
Nah itu dia. Jadi kita tuh ada tes bahasa Arab, ya bahasa Inggris itu biasa kan. Nah begitu juga dengan wawancara. Wawancara sih saya sama Pak Rani kalau nggak salah, ya saya ingatnya itu diminta untuk bahasa Inggris. Bahasa Arab enggak sih. Cuman tes tertulisnya iya bahasa Ada bahasa Arab, Arab ya. bahasa Arab. Mungkin di situ aja. Ya mungkin karena kita juga belajar, terus nyari info-info juga kan. Jadi alhamdulillah sekarang menjadi alumni lah gitu kan. Nah untuk mata kuliahnya sendiri sebenarnya nggak seperti yang kita bayangkan di awal. Di awal tuh kita sempat satu kelas kita bentuk ini kan grup kan. Ini mata kuliah apa nih gitu Ilmu kan? Al-Quran, ilmu hadis ya. Hari pertama coba Nurul Aflah ngaji sama Pak Bezal. Coba Pak Arif Fadilah ngaji satu-satu tuh di absen ngaji-ngaji. Jadi untuk hari pertama dengan Pak Abizal tuh kita memang tes ngaji gitu. Nah setelah itu udah mulai dikait-kaitkan juga ya isinya itu tetap dengan ilmu komunikasinya Islam gitu, seperti apa menurut Al-Quran dan Al-Hadis gitu sih. Sampai akhirnya kita ketemu titik terang, ya intinya sih sebenarnya mata kuliah komunikasi ini sama gitu kan, cuma mungkin di sini ada pengembangan di bagian Islamnya gitu. Ada ilmu keislamannya yang masuk gitu ya. Ada ayat Al-Quran dan hadisnya masih diingat nggak yang dipelajari dulu? Hadis apa yang paling diingat? Ini kayaknya ada nih karena ketawa. Kelas ini itu luar biasa ya. Ya memang tantangan loh studi Al-Quran, Mungkin nanti studi boleh Al-Hadis nih ini ya siapa sih PIC-nya Habasullah mungkin Pak Azman ya? Pak Azman ya, Pak atau Azman. Ngundang kita satu kelas di sini. Ngundang satu kelas sama dusunnya lagi gitu. Dusunnya lagi biar reuni belajar ya, reuni belajar Iya. satu unit. Tapi tantangan loh memang studi Al-Quran waktu itu. Studi Al-Quran, Kenapa? studi Al-Hadis. Apa yang tantangan. paling menantangnya? Kalau di studi Al-Quran waktu itu kan belajarnya dengan Ustaz Abizal, itu mencari dalil-dalil Quran yang berhubungan dengan ilmu komunikasi. Nah itu memang tantangan. Ya bagi kami yang coba ngaji-ngaji doang, nggak baca arti kan. terjemahannya Begitu ditanya, enggak ya. coba cari hubungan ayat Quran yang menjelaskan tentang komunikasi. Ya aduh. Dulu komunikasi gitu ya udah gitu kan. Kalau dulu kan teorinya lebih ke barat yang gitu. Ya kan selama ini kan taunya komunikasi harus laswel gitu kan, tiba-tiba Al-Quran duh. Mana nih ayatnya? Jadi memang berkutat nyari-nyari itu, walaupun ada yang ketemu ada yang enggak kan. Akhirnya diarahkan sama beliau bahwa jangan terlalu paranoid dengan komunikasi dan Al-Quran, bahwa semua itu saling berhubungan. Nah dijelaskan sesuatu sama beliau. Nah walaupun ya banyak salah yang kami sampaikan, ya itulah kan fungsi belajar. Kalau tantangan berikutnya itu di studi Al-Hadis. Nah yang Qurannya susah lagi hadis. Quran yang sering kita baca aja susah, ininya kaitkan dengan komunikasinya. Komunikasi, ini hadis ya. Hadis, waduh. Hadisnya lagi ya. Hadis ini belum lagi disebutkan yang Bikin paper lagi. Presentasi lagi. itu termasuk sempat kewalahan itu. Akhirnya cara yang saya gunakan untuk mengakali tantangan tersebut, saya cari teman-teman yang dari PAI. Masya Allah bagus ya. Teman-teman kenalan yang dari prodi lain nih kan, yang masih S1 atau S2. Nanya, yang biasa kan ada jurusan tafsir hadis gitu kan, yang hadisnya ada hubungan sama komunikasi hadis apa? Tapi setelah dijawab, aku juga nggak tahu. Kan kuliah prodi Nanti itu. jawabannya kan bukan anak komunikasi gitu ya. Lah kan saya belajar sesuai prodi, porsi saya sendiri. Ya tolonglah bentar. Udah bentar, saya share linknya ya gitu. Akhirnya Akhirnya ketemu gitu. Saya waktu itu ada tentang hadis komunikasi bisnis. Ingat. Gak ketemu hadisnya. Tentang bisnis ya. Tentang bisnis soal. Gak ketemu, maksudnya ada hadisnya, tapi saya nggak detail dapatkan siapa yang perawikan, siapa yang dari mana sumbernya, daif kah atau tidak. Tapi dari dosen yang mengasuh mengatakan bahwa yang sudah kalian lakukan itu ya usaha, itu tidak apa-apa. Hasil itu kan ada yang benar, ada yang salah. Nah, jangan terkukung dengan benar salah tersebut, tapi lihat objektivitas yang kita dapatkan di situ. Nah, disitulah perlu dikaitkan dengan komunikasi, ilmu komunikasi dan komunikasi Islamnya. Ya alhamdulillah selesai mata kuliahnya. Alhamdulillah ya. Tapi jangan diulang lagi. Sudah terlewati ya. Jangan diulang lagi. Jangan diulang lagi ya. Kalau ditanya pun kayaknya udah lupa tuh. Oke, tapi secara substansinya apa yang paling yang paling diingat kayak gitu? Oh, ternyata komunikasi Islam tuh gini ya, kayak gitu. Selama sebelumnya kan
komunikasi secara umum, Harold Laswell dan segala macam. Ya ternyata kalau memang rumus dari teori komunikasi Islam itu kan ya seperti kaulan baligan, kaulan ma'rifan yang 5-6 kaulan itu kan memang dari awal masuk sampai di ujung. Itu kan sama aja seperti Laswell bilang, anak ilmu komunikasi kalau masuk itu pasti kena Laswell sampai ujung Laswell juga itunya. Kalau memang dia nggak cari yang lain. Nah, kondisinya sebenarnya di komunikasi Islam yang sudah kami dapatkan di sini, sudah kita pelajari, mengajarkan kita untuk lebih nggak secara teoritis, tapi memang komunikasi tolong dijalankan sesuai porsi kebaikan. Iya. Gitu. Benar. Nah, jangan gunakan ilmu yang sudah kita dapatkan itu untuk hal yang tidak baik. Nah, walaupun di dalam disiplin ilmu komunikasi itu sah-sah saja, misalnya seperti agenda setting dan teori-teori yang lain itu, propaganda itu kan sah-sah saja sebenarnya kan. Namun dengan kita mendalami komunikasi Islam, ya cobalah kita gunakan bidang ilmu kita ini sesuai dengan kaidah hati nurani yang baik. Begitu. Kalau kata dosen di sini, tolonglah lebih humanis sedikit. Gitu. Makanya ini ya yang diingat sampai sekarang ya. Sekarang berubah jadi lebih humanis ya. Iya, jadi kalau mungkin benar ya, bukan mungkin, memang benar yang disampaikan sama Bang Arif. Nah, lebih fokus mungkin gini juga. Kita kan di sini syariat Islam. Nah, jadi mungkin poin-poin penting di komunikasi Islam ini kan tidak hanya kalau kita bicara yang Barat, kita lebih ke teorinya, gitu kan? Bagaimana pemberitaan itu sampai benar, tepat sasaran kan begitu. Tapi kan poin penting dari komunikasi Islam ini adalah bagaimana cara penyampaiannya itu selain dengan benar, juga penyampaiannya itu dengan lembut, dengan sesuai kaidah-kaidah keislaman, begitu kan? Sehingga bagaimana ketika kita menyampaikan suatu pesan, orang yang menerima pesan juga tidak tersakiti dengan pesan itu. Jadi lebih ke kaidah bagaimana kita melakukan suatu komunikasi, tapi kita juga dapat pahala dari komunikasi yang kita lakukan, seperti itu. Mungkin itu sih. Oke. Jadi yang paling selama kuliah di Pasca Sarjana UIN Araniri yang paling menantang apa? Kak Yun dulu. Wah, kalau saya paling menantang itu adalah setiap Jumat nih. Setiap Jumat, karena kebetulan saya dinasnya di Janto. Oke. Jadi jauh ya? Jadwalnya berarti ya jadwal. Iya, jadi saya kebetulan izin di kantor. Jadi yang lainnya itu sholat Jumat, bapak-bapak sholat Jumat, saya tuh di jalan tuh. Wah, dari Janto. Ibu pas sholat Jumat? Belum, Pak. Jadi ya itu mungkin tantangannya waktu jarak kalau saya sih ya. Kalau hari Sabtu juga gitu. Parah nih masuk 8:30 Teng. Pagi gitu. Banget. Jadi ya mungkin itu sih. Kalau yang lainnya mata kuliah, dosen semuanya enggak sih. Itu support sistemnya, teman-teman akademik itu semuanya oke banget. Oke. Gitu. Bang Arif, tantangan paling besar kuliah di UIN Araniri. Nggak ada nih kayaknya. Nggak ada tantangan ya, luar biasa 3 semester loh. Tantangan ada tantangan. Tantangan lebih kepada kalau dari sistem apa namanya itu, kajian kepustakaan ya, literasi, kajian literasi itu saya kurang sekali. Tentang komunikasi Islam itu saya memang kan nggak bersentuhan dulunya. Jadi ketika masuk di sini harus memperdalam lagi tentang konsep-konsep komunikasi versi komunikasi Islam. Nah itu memang harus dibaca. Hal baru banget. Harus gitu ya. dibaca dan harus ditanyakan. Nggak bisa Jadi mulai baca sekarang aja gitu. Bang Arif nih kalau misalnya ngaji itu udah baca terjemahan. Oh, baca terjemahan. Oh, ternyata itu hikmahnya. Ternyata ini ada sangkut pautnya ini sama sampai grogi loh. Itu ya Bang Arif ya, berarti ya poin pentingnya. Oke. Sejak jadi alumni. Ini bentar lagi bisa jadi pakar komunikasi Islam sih. Tinggal kita minta S3-nya di UIN aja lagi. Pengennya gitu. Tolonglah ini dokter-dokter yang di prodi cepatlah profnya. Biar ada S3. Biar ada S3 Biar di sini. kami ini. Jadi kami nggak perlu keluar lagi kan, di sini aja terus. Oke. Terus kalau secara real serius tantangan yang saya hadapi itu adalah di metodologi penelitian untuk tesis di situ. Karena kan bagaimana kita menganalisa, mendalami semua rumusan masalah yang bagaimana kan kalau S2 ini kan bagaimana itu rumusan masalahnya. Nah, mengaitkan itu satu teori dengan teori yang lain itu memang tantangan. Nah, apalagi kalau seandainya kalau kita nggak kuat di metodologi penelitian itu susah jalani tesis.
Dan itu beda sekali dengan ketika pengalaman bikin skripsi di S1 dulu. Memang nuansa akademiknya itu lebih berat terasa. Kita nggak bisa ngambil sembarang comot teori taruh di situ. Dengan sekarang kita harus parafrase, terus kita harus analisa lagi setiap teori yang sudah disebutkan itu, dan kita buat versi kita sendiri itu memang tantangan. Tantangan yang memang harus dilalui gitu. Akhirnya selesai gitu ya. Akhirnya selesai, itu Lewat. dia. Walaupun poinnya itu. Kalau tantangan psikis ada juga nih ceritanya. Oke, apa tuh? Karena Masih sehat tapi ya? alhamdulillah sehat sekali. Tantangan psikis yang positif ya. Karena sudah mendapatkan privilege perhatian yang begitu besar dari kampus, maksudnya dari akademik, dari prodi, dari para dosen sudah memberikan support yang begitu besar. Rasanya kalau nggak selesai, kalau kita menyanyiakan tuh kayak Kepikiran ya. kepikiran kali. Rasanya nggak enak dia tuh. Ditanyain loh gitu ya. Maksudnya Betul. udah begitu diberikan perhatian. Jadi semuanya rasa pembimbing ya. Rasanya kalau ke kampus itu udah pasti kan pakai ini ke kampus pasti ditanyain nih sampai mana udah nih, pasti ditanyain. Perhatian yang kami dapatkan begitu besar, dukungan yang begitu besar, itu bikin hati rasa kalau saya menyanyiakan hal ini saya betul-betul nggak bersyukur gitu. Ya alhamdulillah suasana positif saya dapatkan itu, walaupun jadi beban psikis bahwa waduh ini nggak enakan kan, yang nggak enak ini diubah jadi enak gitu. Diselesaikan gitu. Oke. Terselesaikan. Alhamdulillah Uni udah resmi menyandang MSOS ya. Emsos. Berharap Mikom. Aduh, karena terlalu cepat selesai ya. Iya. Gak apa-apa, nanti hadiri aja ini wisudawan. Nanti bisa ada revisi nggak gelarnya? Kita revisi bareng ya saat kami kelulusan ya. Oke, itu tadi ketantangan paling besar. Terus ya hal yang paling membahagiakan, yang paling baiknya, yang paling menyenangkan selama di UIN itu apa? Emang ada? Banyak. Ada. Emang ada satu. Banyak ya. Semuanya menyenangkan sih. Kalau udah sampai ke UIN ini, begitu masuk udah markir kan, masuk ke akademik, masuk ke prodi, itu bawaannya udah ketawa. Iya. Di sini itu serius tapi santai ya. Maksudnya ya jangan khawatir nih, mungkin nanti kan setelah dengar podcast ini gitu kan, ada teman-teman yang masuk UIN tuh ternyata mata kuliahnya ini enggak gitu kan. Semuanya itu bisa terselesaikan seperti tadi Bang Arif bilang, dosennya itu mensupport gitu kan, walaupun mata kuliahnya mungkin jauh, karena ada juga teman kita yang basicnya itu bukan komunikasi kok. Ada. Nah, tapi buktinya terselesaikan juga dengan 3 semester gitu kan. Dengan support tadi gitu, dan kesadaran secara personal untuk mau menyelesaikan studi ini gitu. Nah, kalau ditanyain apa yang paling membahagiakan di sini, ya semua sih secara pribadi, secara pribadi saya semua sih, dosen, teman-teman, semuanya, suasana. Karena kan kita mahasiswa ya, ketika masuk di sini kita jadi mahasiswa. Apa sih yang kita butuhin kalau bukan support dari dosen, support dari teman-teman dan teman-teman di akademik juga gitu kan. Nah, mungkin ya itu sih suasana yang menyenangkan. Walaupun saya dari Janto kemari, waktu sampai sini Sampai kemari udah hilang parfumnya. Kirain kan hilang capeknya, bukan ya? Hilang parfumnya hilang. Baunya tinggal di Janto, tinggal jalan tol. Gitu. Mata kuliah yang dulunya mungkin kita nggak kita dalami, tapi dengan dosen-dosen yang mau terus ngajarin kita gitu kan, itu bikin kita tidak merasa kesusahan lah. Oke, luar biasa. Itu hal paling menyenangkan ya. Ada hal yang paling menyenangkan nggak sama di UIN? Banyak sih. Kalau ya. nggak banyak hal menyenangkan, mungkin nggak dapat aura positif yang saya dapatkan selama ini. Support itu luar biasa. Maksudnya kita jadi kayak pengen lagi gitu di sini ya. Bahkan rasanya begitu udah yudisium ya, udah kumpul-kumpul sama teman-teman, terus ya udah berpisah, udah habis mata kuliah gitu. Ada rasanya, yang dikangenin ya. Waktu sidang nangis nggak?
Nangis Kita ya? di kelas kita tuh semuanya nangis ya. Oh, nangis berarti. Di Nangis ya? Kita nangis semua loh. Kita nangis karena memang Enggak, saya nggak nangis. feelnya beda. Ini kayaknya gitu udah kan. mulai sih, udah mulai berkaca-kaca Iya, lagi bener deh. loh. Karena gini, kita kalau kumpul tuh mah gampang ya. Kalau kita ada grup, terus dosen-dosen, Pak, ayolah Pak, ngopi Pak, gitu kan. Atau ayolah Pak, ketemu gitu. Tapi kan feel di dalam kelas itu kan nggak akan kita dapatkan lagi dan Iya. tidak akan terulang gitu kan. Itu yang bikin kita waktu selesai sidang, ya dari di satu sisi tuh ya alhamdulillah selesai, tapi di satu sisi ya akhirnya nggak ini Ya. lagi, Nggak ada lagi kelas-kelas serius itu gitu ya. Ya, Jumat Sabtu udah di rumah. Ya Kak Yun Jumat-Jumat tuh udah nggak harus Iya. terbang-terbang dari sana gitu ya. Itu dia ya, nangis loh semuanya. Saya nggak nangis. Masa sih? Ini yang paling gede nangisnya. Nggak ada. Ya gitu ya. Mau Berpisah dibuka sorry. rekamannya, ayo. Emang itu ketika seminar hasil itu seminar hasil kami seminar hasil 4 orang itu satu kelas. Di hari yang berbeda, 2 di Kamis, 2 di Jumat itu waktu itu. Pas sidangnya satu hari serentak itu. Saya jam 8, jam 10 teman saya si Muarif satu kelas. Terus sorenya itu Tengku Roy dan KIP. Jadi serentak tuh berempat. Sehari penuh kalian Sehari sidang semua penuh ya. semua Di itu. sidang semua. Nah itu kalau seandainya dosennya nggak mensupport, nggak ketemu, nggak dapat seperti itu. Jadi memang seperti cuci gudang itu waktu lulus itu. Oke, Kalian ya? tapi gak apa-apa ya. Tapi Kak Yun walaupun akhirnya Ditinggalkan ditinggalkan sendiri ya. Karena kesalahan sendiri juga sih, yaitu tadi kan. Karena kesibukan, nggak ditinggal. kan? Kami tetap mendukung. Oke, ayo Kami Kak Yun. tetap menjapri, jadi tetap bully beliau. Itu bentuk dukungan paling besar ya, bulian. Bulian itu memang, apalagi mereka tuh udah pamer gitu kan dengan ininya. Ya beda lah, ada jasa. Tapi nggak lama ya, cuman 5 bulan tadi kan Iyalah, Kak Yun kan. iya. Kan beda, kita kan udah N kan belakangnya, ini pasti S gitu. Oke, Maaf akhirnya ya, sekarang kita sama loh. Cuma kadang-kadang teringat kan Jumat Sabtu kadang ada satu poin-poin misalnya alarm absen kuliah itu ya. Oke. Itu saya baru minggu lalu saya hapus itu. Oke. Karena masih hidup Jumat Sabtu. Kalau nggak ini absen apa gitu ya, sehari 3 kali. Jadi bunyi itu, wah absen saya kak, kalau nggak dibawa absen ketinggalan nih. Ketinggalan. Nah, Luar biasa sih. balik ke KPI pertanyaan tadi yang luar menyenangkan biasa. ya, menyenangkan. Yang positif saya dapatkan di sini nggak pernah saya dapatkan tempat lain. Itu di bagian penulisan. Bagian penulisannya dan publikasi. Jadi dalam setahun di 2022 publikasi Sinta 51 dan publikasi Sinta 3 di Desembernya sebelum sidang. Lalu selesai tesis, jadi rasanya betul-betul 2022 ini tahun akademik. Oke, begitu banyak tulisan ilmiah yang diselesaikan ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Dan itu berkat bimbingan dukungan dari para dosen di sini. Nah, kalau nggak dibimbing, nggak didukung juga nggak. Saya nggak mampu, jujur saya nggak mampu. Apalagi gitu. yang untuk syarat sidang Syarat itu kan, sidang. artikel Jadi, ilmiahnya. masuk Sinta 5 di April, masuk Sinta 3 di Desember itu rasanya bisa loh kalau kerjain, bisa. Nah, gitu. Alhamdulillah. Jadi memang itu hal yang pengalaman luar biasa saya dapatkan di sini. Dan dikasih kesempatan juga untuk ngikut konferensi internasional di sini. Oke. Dijadikan pemateri, itu luar biasa. Maksudnya ini konsep-konsep kampus luar negeri tapi diterapkan di sini jadi Seru juga pemateri. ya gitu ya. Seru juga, apalagi waktu itu kan sempat 1 bulan penuh ya dengan profesor dari Jerman. Jadi Di acara- dapat bimbingan langsung kan? Jadi dapat bimbing langsung ya istilahnya dapat bonus ya. Bonus. Nah, dapat share-share diskusi dengan visiting profesor dari Jerman waktu itu Prof Jürgen Rudlan. Jadi asisten ya malah ya Pak ya. Jadi asisten dia kan. Itu Tapi kesian profnya kayaknya sering dibully ya sama Bang Arif. Itu mungkin pekerjaan sampingannya kali ya. bawaan showroom. Jadi karena ketemu dengan orang-orang luar biasa, jumpa dengan profesor dari Jerman tersebut, dia juga saya sempat sharing diskusi tesis tentang beliau. Bahkan beliau juga pernah bilang nggak apa-apa kalau kamu mau rekomendasi kita kasih gitu. Oke. Nah, walaupun saya nggak berniat ke sana sih.
Saya berniatnya ke tempat lain gitu kan. Tapi beliau positif, mau dukung, mau membahas gitu. Oke, luar biasa. Itu bonus-bonus yang didapat Bonus gitu yang kan dapat selama jadi mahasiswa 1 tahun, di KPI 2 bulan itu 1 ya? tahun 2 bulan. Oke. Kalau bonus lain mungkin ya satu hal saya dapatkan yang nggak pernah saya dapatkan. Ini mungkin lebih ke personal ya, ke personal saya. Ketika saya kuliah itu saya dapat musibah satu, ada yang meninggal di keluarga saya. Ada yang meninggal. Lalu sebulan kemudian, waktu itu kan masa COVID ya, beliau tutup usia karena COVID-19 juga. Sebulan kemudian ketika sudah renggang, itu dosen teman-teman datang ke rumah, takziah dan tahlil Oke. di rumah. Jadi saya belum pernah dapat, ini dosen saya loh, bapak-bapak doktor ini datang kemari untuk takziah. Saya nggak pernah dapatkan hal itu di tempat, maksudnya. Jadi di situ saya langsung introspeksi diri bahwa di kampus mereka dosen, tapi di luar sisi kemanusiaan itu diutamakan. Luar biasa ya. Udah kayak keluarga ya. Udah kayak keluarga. Makanya di situ saya hal yang paling berkesan itu, wah ini beliau mereka tidak memandang saya latar belakangnya apa, tidak memandang profil saya apa, datang gitu. Nah, itu betul-betul mendapatkan pelajaran kehidupan loh di sini. Ya, berarti alhamdulillah ya, kayaknya memang Bang Arif semakin humanis setelah lulus dari Pascasarjana Winaraniri gitu ya. Makanya hari ini obrolannya jadi lebih kalem. Kalem ya, serius ya hari ini ya Bang Arif Ini ya. antara kalem sama jaga image di depan kamera. Takut terbongkar ya. Ini bahasa harus hati-hati nih. Ini iya, jangan sama Pak Azman sama Pak Ati nih apa Ini kira-kira dia. ada pakai diedit-edit nggak nih ya? Sama Kayaknya nggak usah diedit ya. Iya ya. Kayaknya nggak perlu yang diedit. versinya Bang Arif aja full. Iya. Dari sebelum tag tadi kan. Itu ada tag yang lanjut edisi 2. Itu edisi 2-nya nanti anak kelas non-rek semua Iya nih, boleh minta semua nih. minta tolong dihubungi ya semuanya. Iya. Nanti kita di sini full Iya, kayak bener ya. Muat di sini. kita pengajian deh, Iya. pengajian gitu. Seru loh, anak kelas kita seru loh. Kayak Pi. Pak Roy kan? Pak Ya di kelas tuh Roy. ada Pak Roy, ada Ada Kak Epi, ada Bang Bang Muarif, Balia, Bang Muarif, Bang Zubaili, Masing-masing Bang Safendi ada semua. Bang Andi. Masing-masing ada concernnya sendiri lah. Dan Oke. latar belakang kelas kami itu, kami masuk ke kelas yang ternyata profesinya itu hebat-hebat loh. Oke. Di Beragam kelas ya? itu memang banyak pekerja di kelas non reguler. Kita sebutin spill tertentu ya. Satu orang itu pemilik media online terkenal di Aceh. Itu satu orang. Ada deh Ada deh namanya ada kan. deh. Itu satu kelas tuh pemilik Oke. media online gitu. Oke. CEO-nya, CEO corporate besar lah gitu. Terus ada satu kasih penyuluh di Kemenak. Nah, ibu-ibu itu penyuluh dan beliau selesai 3 semester. Oke. Kalau dilihat dari umur, wih, Amazing ya. anaknya aja selisih dengan saya 6 tahun bedanya. Iya ya. Luar Jadi belum biasa. selesai. Semangatnya luar Masa biasa. mau kita kalah sama mak-mak gitu kan. Mak-mak PNS yang sibuk 24 jam gitu. Terus ada lagi yang humas di Dishub juga les itu juga kuliah di sama kita. 3 semester. 3 semester Yang juga. basicnya itu bukan komunikasi. Dan Oke. basicnya itu konseling dulunya. Tapi selesai, mampu beliau. Lalu yang keempat ada Ibu Humas. Masya Allah, ini Bu Humas ya. Pulang pergi naik gunung ke Janto. Terselesaikan Ini loh. terselesaikan. Terselesaikan alhamdulillah. Lalu ada Tengku Roy. Nah, Tengku Roy ini profilnya ini gaya anak pesantren nih, gaya orang Daya. Oke. Tapi pekerjaan utama dia tuh bikin font dan dijual di pasar Eropa. Masya Allah. Oke. Dan kuliah di KPI di Araniri. Kalau kita lihat tampilan layout beliau pakai peci, kayak pakai betul-betul kayak sarung, tengku. Pakaian ya. sarung, Nah. sepatunya sepatu sport. Sepatu sport dan beliau selesai 3 semester. Selesai itu ya. Pekerjaan beliau selain ngajar ngaji, selain jadi imam ya. Selain jadi imam, bikin Tengku, font. panggilannya Tengku. Tapi pakai Tengku Roy. Bikin font dan jual di pasar Eropa. Wow. Oke, orang IT rupanya Tengku Roy ya. Oke. Jadi kalau kita bilang yang kuliah di situ dari yang orang paling sibuk bisa kerja di situ dan selesai. Ada Nah. calon bapak anggota dewan juga. Jangan lupa. Ada Caleg Lengkap juga. ya, iya, lengkap ada. ya. Bang Andi di mana? Komisioner KKR ya. KKR. Nah, itu juga kuliah sama Dan kami. Bapak ini komting Dan kami. saya tim hore di situ. Oke. Ini Ini memang Bapak agak
ini nih yang luar biasa sebenarnya nih. Spill dong. Yang sering kita lewati ya, atau yang kita mau keluar negeri itu harus melewati beliau dulu gitu kan. Untuk yang mau butuh IELTS S2, nih. S3 ayo dalam negeri dan luar TOEFL negeri. nih, IELTS Iya. nih, ini. Silakan hubungi Bapak Hubungi Arif beliau. Fadila SIKOM MSOS. Iya. Nomor Jadi di bawah di ini. kelas ya. kita- Oke, nanti Iya. kami dapat biaya promosi ya. Aduh, saya tunggu proposalnya ya. Jadi di kelas kita itu semuanya beragam, latar belakangnya juga beragam. Tapi alhamdulillah kompak selalu, kompak terus, selesai. Ada sih beberapa orang lagi yang belum. Pokoknya jangan Oke. jangan pikiran bahwa Mungkin komunikasi dalam itu harus waktu media tahun gitu. Harus pelaku media, Iya. harus orang-orang yang aktif di videografi, di fotografi, enggak. Bahwa ilmu komunikasi ya real ilmu komunikasi. Skill ya Nah, mungkin skill. ya. Kayak teman kita kan ada yang basicnya bukan di komunikasi tapi punya skill. Oke. Punya skill. Pokoknya Kayak untuk Bang Muarif itu kan desain grafis Desain ya. Desain grafis. Jadi jangan terpaku hanya di media Iya, karena gitu. luas. Ini latar belakang kami campur-campur. campur-campur humas segala macam kan. Tetapi komunikasi udah didadahin dari sana. Minta di stop. Siapa yang dadah saya belum balas ini. Nggak terasa ya jadi ya dari tadi. Berapa lama ya? Udah lama Iya, nih. udah lumayan Oke. nih ya. Ini Coba. podcast berikutnya nih harus ada kopi ini, teh. Nanti kita ambil kopi, kita lanjut part 2. Oke, apa nih kata-kata penutup dong yang serius, Yang punya kata-kata yang penutup. bagus, yang Waduh, yang ini minta yang serius. Ucapan terima kasih di tesis saya nggak sempat buat. Oh, gitu. Oke deh, terima kasih ya Iya, Kak terima Yuyun kasih sudah juga hadir di sini. semuanya. Ini mungkin jadi gambaran baru untuk orang-orang yang masih di luar UIN, Iya, ya, mahasiswa yang baru lulus dari S1, ini masih takut-takut masuk ke pasca Nggak usah sarjana UIN takut. Araniri. Nah, itu dia. Jangan takut yang mau masuk ke KPI silahkan. Heeh. Suasananya menyenangkan, mata kuliahnya juga menyenangkan, dosennya menyenangkan, tendiknya menyenangkan, semuanya. Jadi nggak perlu takut. Ayo Oke. segera daftarkan diri Anda di program studi. Beda ya? Beda ya? Saya nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu ya? Kayun orang humas. Kan promote. Tapi benar, kalau memang ada rencana mau lanjut S2 ilmu komunikasi, coba Magister Komunikasi Pendidikan Islam Araniri. Luar biasa. Nggak nyesal. Dan kayaknya cuma Itu- di sini ya adanya kan yang komunikasi. Baru di sini. Baru di sini. Jadi Dan nggak usah mikir-mikir jauh-jauh dulu mau keluar sini aja dulu nih. Nah, bukti saya 3 semester selesai. Alhamdulillah. Nah, ya. Alhamdulillah. dengan segala rutinitas kesibukan selesai 3 itu semester. dia. betul. Oke. Tenang aja, jangan takut. Jangan takut ya. Segera Oke. daftarkan diri Anda. Jadi udah dikupas semua nih Pokoknya tadi saya jamin- suka dukanya ini udah Desember ini ada 2 orang nanti 3 semester juga. Insya Allah. oh gitu. Oh Ya. udah ada jaminan Hasil nih kayaknya. bimbingan. hasil Pokoknya bimbingan. yang Bimbing sekarang tiganya lagi ya? semester 2 nanti 3 semester juga. Ya, Keren. gitu. Kalau udah ini sudah ada contoh ya Iya. ada di kelasnya pasti. Buat adik-adik Oh, semuanya, iya. ayo cemungut. Yang lagi Semangat. kuliah juga Desember ini sidang. Iya. Oke. Buat dosen Semangat tadi banget ya. semuanya. Untuk kameramen juga sehat. jangan takut ya. Kameramen 3 semester ya. 3 semester tenang aja. Tips sudah kita kasih tadi. Ya. Tips apa nih? Ayo. Oke. Oke, makasih ya Oke, sekali lagi siap. Kak Yun dan Bang Terima Arif. kasih. Ya sama-sama Ibu Ini Nanda. ucapan Dan salam dulu teman-teman dong. semuanya. Assalamualaikum gitu. Ya assalamualaikum untuk semuanya. Gitu. Assalamualaikum semuanya rekan Habasul. Ditutup dong. Oh, ditutup dulu. Oh, gitu. Saya taunya assalamualaikum Salam Beji. penutup dong. Oke, kalau resminya gimana? Biasanya resmi. Salam Mungkin penutup dong. gitu aja ya. Podcast Sahabat Solo hari ini di tangan para alumni kan. Silakan ditutup. Kita kuliah tengah nih. Mungkin itu aja ya. Ini Pak Arif presenter ada yang lain. Kapan lagi kan menganggur dari tugas. Oke, ditutup ya Mas. Presenter nggak kuliah hari ini. Biar ribut ya. Oke, silakan ditutup dong yang bagus. Silakan. Ya terima kasih banyak undangan kepada kami. Mudah-mudahan apa saya nggak itu Pokoknya tutup podcastnya. Bukan ditutup podcastnya, maksudnya pertemuan kita. Bukan podcastnya ya. Udah Bu Yuyun aja lah, saya nggak bandel saya. Oke. Aduh, mungkin itu aja nih rekan Habasuluh podcast kita hari ini. Sampai bertemu di lain kesempatan dengan narasumber yang lebih
keren pastinya. Yang Terima lebih kasih kepada berintegritas. Bapak Arif, Ibu Nanda. Wah, salah nih, udah saya nih. Ini itu aja ya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.